Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat suatu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom, bertemu kembali anak-anak kami sekolah minggu. Gimana kabarnya? Sehat ya? Nah sekarang dalam masa pandemi ini kita harus tetap punya harapan. Kita tanya dulu kawan-kawan kita ya. Elisia, kira-kira harapanmu dalam pandemi ini apa? Harapan saya supaya COVID-19 cepat selesai. Wah, COVID-19 cepat selesai. Hebat sekali harapannya. Kalau Rublen, harapanmu apa masa pandemi ini? Harapan saya supaya bisa ke sekolah kembali. Udah rindukan ya ketemu sama kawan-kawan di satu sekolah ya. Jangan-jangan belum tahu siapa kawannya satu kelas ya. Nah nggak apa-apa, kita semangat. Kalau Yitra, apa harapannya masa pandemi ini? Harapan saya bisa kembali kepada sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu di gereja ya. Abang pendeta juga udah rindu. Nah, kalau Hillary apa harapannya? Harapan saya adalah supaya kita semua sehat. Sehat. Kalau sehat, walaupun pandemi, gak apa-apa. Semua itu karena berkat Tuhan. Nah, yang penting gak boleh tanpa pengharapan ya. Gak apa-apa pandemi, tapi semangat terus. Nah, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita hening untuk saat teduh dan dua pembuka kita oleh Elisia. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal sampai akhir ibadah. Ya Tuhan, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkati juga kami supaya kami sehat-sehat ya Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita akan mulai ibadah kita ya. Sekarang kita sapa dulu kawan-kawan kita di rumah. Apa kabarnya? Halo kawan. Ayo kita nyanyikan. Digerakkan badannya kan? Pokoknya memuji Tuhan harus tetap bugar. Tahu artinya bugar kan? Ada kesegarannya,
gerakannya. Wah, hebat sekali. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan. Kalau mendengar firman Tuhan, harus ada roh Tuhan. Nah, kalau ada roh Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Wah, kita nyanyikan bersama ya. Bila roh Tuhan ada bagi kita. Ayo kita nyanyikan. Ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, Nah, kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo, di duduk yang rapi. Ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau tetap memberi kepada kami waktu untuk memuliakan Engkau dalam ibadah sekolah minggu ini. Biarlah Engkau tetap ada bersama kami karena kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami telah siap mendengarnya. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kita sekarang adalah tentang Musa. Nah, Elisha pernah dengar kisah tentang Musa? Pernah, Mang, Kira-kira arti Musa apa? yang diambil dari air. Yang diambil dari air ya. Ruben pernah dengar kisah Musa? Pernah, Mang. Kalau orang tua laki-laki Musa, orang apa? Orang Lewi. Orang Lewi. Nah, kalau Itra, mamanya Musa, orang apa? Lewi, Amang. Lewi juga. Jadi Musa itu bapak sama maknya orang Lewi. Nah, Hillary supaya Musa selamat, Musa diapain? Disembunyikan di dalam satu peti. Disembunyikan di dalam satu peti. Kira-kira petinya diapain Elisha? Dihanyutkan di sungai Nil. Dihanyutkan di sungai Nil. Nah, sekarang firman Tuhan tentang Musa yaitu Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Jadi waktu itu orang Mesir enggak suka melihat orang Ibrani, yaitu orang Israel. Jadinya laki-laki semua baik harus dibunuh. Nah, rupanya Musa laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Wow, disembunyikanlah di dalam peti. Memang 3 bulan disembunyikan, tapi kan tidak mungkin disembunyikan terus. Akhirnya dihanyutkanlah di sungai Nil. Kebetulan di sungai itu sedang berada putrinya Firaun. Nah, jadi dari jauh kakaknya melihat peti itu. Rupanya dayang-dayang, tahu dayang-dayang? Nah, kalau putri raja selalu punya dayang-dayang, artinya pembantu perempuan. Datanglah putri Firaun ini, aduh ada peti, ambil dulu, ambil. Diambillah, dibukanya. Kira-kira apa isinya? Musa. Musa. Wah, ada bayi, nangislah Musa. Wah, 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 katakan nangis dia. Ya, dilihat cantik. Wah, jadi Musa itu cantik. Kayak kalian lah ya, cantik-cantiknya ya. Nah itu, Musa.
cantik kali, langsung sayanglah putrinya Firaun ini kan. Disembunyikan supaya selamat dia. Nah, jadi dirawat orang itulah. Rupanya kakaknya tadi melihat Musa udah dipegang dan dikasihi oleh putri Firaun, ada ide diberikan. Dia kan lagi menyusui kan, kalau bayi kan, datanglah kakaknya ini. Ayolah kita cari ibu-ibu orang Ibrani supaya disusui dia. Datang putri Firaun, wah ide yang bagus gitu kan. Carilah. Rupanya yang dicari siapa? Mamaknya sendiri. Enak ya jadi Musa yang selamat. Mamaknya sendiri. Pura-pura lah itu seorang perempuan Ibrani yang tidak mengenal Musa kan. Oh ya ini ada. Datanglah mamaknya atau perempuan Ibrani. Disusuilah Musa. Hebat sekali memang kalau Tuhan sudah merawat. Mamaknya sendiri rupanya. Nah, itulah menjadi keluarga besar dari Firaun atau Mesirlah Musa. Itulah kisah kelahiran Musa. Nah, sekarang firman ini mau berbicara kepada kita semua. Kalau Tuhan bersama kita, pasti diselamatkan. Aturan, semua laki-laki baru lahir dibunuh. Karena apa? Karena Raja Firaun gak mau ada generasi berikutnya untuk orang Ibrani. Kalau perempuan bisa hidup karena gak masalah kan. Nah jadi sekarang itulah yang menjadi firman Tuhan bagi kita ya. Kita harus tetap di dalam Tuhan supaya kita selamatkan ya. Nah jadi ayat hafalan. Nah diingat ayat hafalan Amsal 19 ayat 17. Nah jadi barang siapa yang berbuat baik atau menolong orang lemah, memutangi Tuhan yang akan membalaskannya kepadanya. Nah itulah kalau berbuat baik kepada kepada orang lemah. Nah itulah ayat hafalannya ya. Nah itulah firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, Musa yang Kau pilih untuk memimpin orang Israel melalui penderitaan dan Tuhan tetap merawatnya. Demikian kiranya hidup kami, anak-anak Tuhan, tetap Engkau rawat sekalipun kami menjalani kesusahan, penderitaan karena pandemi COVID-19 ini. Kami yakin Tuhan tetap mengasihi anak-anak-Mu sehingga kami selalu bersuka cita karena Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ayo kita bernyanyi lagi. Nah, tadi firman Tuhan tentang Musa karena dikasihi putri Firaun. Berarti jangan mau bermusuhan ya. Karena bisa saja orang yang tidak kita kenal menolong kita. Berarti kita semua saudara. Nah, tahu lagunya ya, dalam Yesus kita bersaudara. Ayo kita nyanyikan. Kita bersaudara.
persembahan kita, firman Tuhan Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Amin. Ayo kita serahkan persembahan kita. Udah semua? Kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah kami yang senantiasa tetap memelihara hidup kami, mencukupkan apa yang Kami butuhkan. Dan persembahan kami ini adalah berasal daripada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam, selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.